Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbih wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, maka teruslah kita bersyukur dengan istiqomah berpegang teguh dengan sunnah Rasul sampai kita meninggal dunia dan bertemu dengan Rasulullah di padang mahsyar di telaganya beliau. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih membahas putar tauhid, alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tauhid yang menjadi hak Allah atas hamba-hambanya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita dituntut untuk menjadi orang yang betul-betul memurnikan tauhidnya kepada Allah. Tauhidnya tidak berkurang atau tauhidnya tidak hilang sama sekali. Namun seorang muslim dituntut untuk terus meningkatkan tauhidnya sampai betul-betul tauhid yang sempurna, sehingga mereka-mereka ini akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Di awal-awal pembahasan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan bab man haqqaqat tauhid, barang siapa yang tauhidnya sempurna, dakhalal jannah bighairi hisab, akan masuk surga tanpa hisab. Ini yang sama-sama kita upayakan. Untuk mencapai tauhid yang sempurna, maka seseorang harus menjauhi segala bentuk yang mengurangi tauhid tersebut, apakah dalam ucapan, apakah dengan perbuatan, ataupun dengan keyakinan yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Di antara hal-hal yang mengurangi kesempurnaan tauhid adalah dengan ucapan. Ini yang sedang beliau bahas, ya. Bab-bab yang kita bahas sebelum-sebelumnya juga berkaitan dengan ucapan-ucapan yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya, misalkan tidak boleh memohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga, atau tidak boleh mengucapkan lau, andai saja, atau andai kata. Dan pada bab ini, bab yang ke-58, kita akan membahas larangan mencaci maki angin. Ya. Bab la tasubbur riyah. Bab larangan mencela atau mencaci maki angin. Kita tahu angin itu adalah makhluk Allah yang tidak punya kehendak. Jadi angin itu tidak punya kehendak sendiri, melainkan angin itu dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia, jin itu punya kehendak sendiri. Ya, dia mau ini, dia mau itu, dia mau pergi ke sana, dia mau pergi ke sini, dia mau berbuat seperti ini, dia mau berbuat seperti itu. Itu kehendak sendiri, kehendak manusia. Adapun makhluk seperti angin atau seperti hujan dan yang lainnya, ini semua adalah makhluk Allah yang dikendalikan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya kehendak. Berarti kalau mencela angin, mencaci maki angin, sama saja dengan mencaci maki yang mengendalikan angin tersebut. Mencela hujan sama saja dengan mencaci maki yang mengendalikan hujan tersebut. Makanya dilarang. Orang yang mencaci maki angin sama saja dia mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Sama saja dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang mengendalikan angin tersebut.
angin bisa bertiup. Itu semua dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertauhid, dia selalu menjaga adabnya dengan Allah. Etikanya dengan Rabbul Alamin itu dia jaga betul. Dia harus mengagungkan Allah dengan semestinya. Dia tidak ingin mengucapkan sesuatu yang itu mengurangi pengagungannya kepada Allah. Termasuk menghina angin ini. Itu bisa mengurangi pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau pembahasan sebelumnya tentang la tasubud dahr. Ya, mungkin masih ingat, jangan mencela dahar. Apa itu dahar? Masa, ya, larangan mencela masa. Wa anna uqalibud dahr kaifa asya. Akulah yang menggulirkan masa itu, mempergantikan waktu itu sesuai dengan kehendakku. Itu kata Allah dalam hadis qudsi. Berarti mencela dahar, mencela waktu sama saja dengan mencela Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun kalau bentuknya itu memberikan kabar, maka ini tidak masalah. Ya, misalkan ya hari ini hujannya deras. Nah, ini kan dia sedang menginformasikan. Ya, tapi kalau dia bilang ini hujan kok deras banget hari ini. Nah, ini berarti ada indikasi dia mencela hujan. Hari ini kok panas sekali. Ya, kenapa kok panas sekali kayak gini? Nah, ini berarti dia sedang mencela cuaca. Kalau dia sedang menginformasikan hari ini cuacanya cukup panas, ya, atau hari ini panas banget ya cuacanya. Nah, ini tidak masalah karena ini bentuknya menginformasikan, mengkhabarkan. Tapi kalau bentuknya pencelaan, ya, ada indikasi pencelaan, maka ini hukumnya haram dan bisa mengurangi tauhid seseorang karena kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bacakan dulu dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, diriwayatkan dari Abu bin Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu riha fa idza ra'aitum ma takrahuna faqul. Artinya, janganlah kamu mencaci maki angin. Apabila kamu melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, maka berdoalah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rihi wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rihi wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dari kebaikan angin ini, kebaikan apa yang terkandung di dalamnya, dan kebaikan apa yang diperintahkan kepadanya, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, keburukan apa yang terkandung di dalamnya, dan keburukan apa yang diperintahkan kepadanya. Hadis sahih menurut At-Tirmidzi. Naam, barakallahu fiik. Dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu sebuah riwayat dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya, Ubay bin Ka'ab salah satu penulis wahyu, penulis Al-Qur'an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubur riya fa idza ra'aitum ma takrahuna faqul. Ya, jangan kalian mencaci maki angin. Ya, jangan kalian mencela angin. Ini berarti larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukumnya tidak boleh. Fa idza ra'aitum ma takrahun faqulu. Apabila kalian melihat angin yang tidak kalian sukai, maksudnya berarti angin yang kencang, ya mungkin orang merasa terancam ketika melihat angin yang kencang seperti itu. Faqulu, maka berdoalah, ya, maka ucaplah atau berdoalah, yaitu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirta bihi wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Ya Allah, kami meminta kepadamu kebaikan-kebaikan dari angin ini
dan kebaikan dari yang dibawakan olehnya, dan kebaikan yang ada dalamnya dan kebaikan yang dibawakan olehnya. Dan kami memohon perlindungan dari keburukannya dan keburukan apa yang ada di dalamnya dan keburukan apa yang diperintahkan kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelum membahas doa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, maka terlebih dahulu kita kalau melihat dalam ayat-ayat Al-Quran, dan para ulama itu menyimpulkan Allah menyebutkan angin di dalam Al-Quran itu ada dua bentuk. Ya, ada dua bentuk Allah sebutkan angin di dalam Al-Quran. Yang pertama dengan bentuk jamak, Yang kedua bentuk mufrad. Jamak itu berarti banyak, mufrad itu berarti tunggal. Kadangkala Allah sebutkan angin dalam Al-Quran dalam bentuk jamak, kadangkala juga Allah sebutkan dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal. Kalau bentuk jamak itu contohnya seperti ar-riyahah, ya, ar-riyahah. Nah, itu jamak. Sedangkan mufrad itu seperti ar-riha, ya, ar-rih. Nah, ini adalah bentuk mufrad. Kalau kita lihat contoh misalkan dalam hadis ini, la tasubur rih, kira-kira ini jamak atau mufrad? Mufrad, ya, la tasubu ar-rih. Sehingga para ulama itu menyimpulkan apa tujuannya menggunakan jamak dan apa tujuannya menggunakan mufrad. Kalau menggunakan jamak berarti Allah sedang membicarakan angin yang rahmat, angin yang mengandung rahmat, angin yang mengandung manfaat, itu biasanya digunakan dengan bentuk jamak. Adapun angin yang mengandung azab, ya, Allah menurunkan azab berupa angin, itu Allah sebutkan dalam bentuk mufrad. Apa faedahnya? Bahwa namanya angin yang bermanfaat itu tidak satu macam. Angin yang manfaat itu bermacam-macam, ya, bermacam-macam jenisnya. Ada angin ini, ada angin itu, tidak satu macam. Adapun angin azab, yaitu satu macam saja, yaitu angin yang memang Allah turunkan untuk mengazab suatu kaum. Baik. Maka kalau kita lihat, angin itu sangat banyak manfaatnya. Ya, terutama kita bisa bernafas ini juga disebabkan karena angin, karena udara. Ya, angin, udara. Baik. Di antara manfaat angin yang bisa kita ketahui apa? Untuk tanaman, ya, untuk proses pembuahan tanaman, untuk memindahkan apa? Serbuk sari, betul ya? Nah, untuk mengawinkan tanaman. Hal itu disebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 22, wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Dan kamilah yang telah mengirimkan ar-riyaha, yaitu angin, lawaqiha, yang bisa menerbangkan tanaman atau menerbangkan serbuk sari, sehingga tumbuhan itu bisa berbuah dan bermanfaat untuk manusia.
Fa anzalna minas sama'i ma'an, dan kami juga menurunkan dari langit itu air, yakni air hujan. Fa asqainakumuhu, dan kami sirami tanaman itu dengan air hujan tersebut. Jadi Allah tidak hanya menerbangkan serbuk sari saja, tapi Allah juga turunkan hujan. Karena kalau sudah diterbangkan serbuk sari tapi nggak ada air, berarti tidak ada pembuahan, tidak ada berbunga atau tidak bisa menghasilkan. Tapi Allah juga dengan kemurahannya menurunkan air hujan dan menyirami tanaman tersebut. Wa ma antum lahu bikhazinin, ya, dan kalian tidak dibuat susah sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini diantara manfaat angin untuk menerbangkan serbuk sari sehingga menghasilkan pembuahan. Baik, diantara manfaat angin juga yaitu untuk untuk mengumpulkan atau untuk mengirimkan awan. Ya, untuk membawa awan itu, ya, ke suatu tempat yang Allah kehendaki untuk menurunkan hujan. Ya, awan hitam, ya, yang itu adalah air yang menguap ke langit, ya, kemudian berkumpul di awan menjadi awan yang mendung, lalu diterbangkan oleh angin ke tempat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu awan itu menurunkan hujan. Hal itu Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 57. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatih, dan dialah yang telah mengirimkan ar-riyaha, yaitu angin, busyram, sebagai kabar gembira, ya, baina yaday rahmatih, kabar gembira bagi kalian di hadapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira apa? Kabar gembira akan turunnya hujan. Dialah yang telah mengirimkan atau mengutus angin itu sebagai kabar gembira bagi kalian karena akan ada rahmat Allah, yaitu apa? Hujan. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan saqanahu li baladin mayitin fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamaratin kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Sampai apabila, ya, aqallat sahaba, yaitu awan itu sudah mendung, ya, sudah berat. Suqanahu li baladin maitin, maka kami turunkan hujan untuk menyirami tanah yang tandus, tanah yang mati. Fa anzalna bihil ma, ya, kami turunkan air kepada tanah tersebut. Fa akhrajna bihi min kulli thamarat, sehingga kami mengeluarkan dari tanah itu, ya, air yang kami turunkan dari tanah itu mengeluarkan tiap-tiap buah-buahan. Maka kita akan melihat perbedaan musim kemarau dengan musim hujan. Ketika musim kemarau, ya, tidak ada buah-buahan atau sedikit buah-buahan. Ya, mungkin kalau di pemukiman jarang kita saksikan, tapi di perkebunan atau di daerah agak hutan, maka kita akan melihat perbedaan. Ketika musim kemarau tidak ada buah-buahan, ya, semuanya kering. Tapi begitu Allah turunkan hujan, musim hujan, maka mulai tumbuh pohon-pohon, kemudian mulai berbunga dan mengeluarkan buah yang bermacam-macam, ya, buah-buahan liar yang ada di hutan-hutan dan seterusnya, ya. Tapi kalau buah-buahan yang ada di tanaman manusia itu biasanya diolah sendiri, ya, disirami sendiri, diairi sendiri. Tapi kalau yang ada di hutan-hutan, maka akan terlihat jelas perbedaannya ketika musim kemarau dan musim hujan. Taib. Dan itu Allah gunakan menjadi perumpamaan bagi manusia untuk bagaimana Allah menghidupkan manusia yang sudah mati. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Begitulah kami hidupkan yang sudah mati agar kalian bisa mengambil pelajaran, kalian bisa sadar. Kalau nanti semua orang ini sudah dimatikan oleh Allah, nanti pun akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara manfaat angin yang lain, ya, angin yang digunakan oleh Nabi Sulaiman untuk kendaraan. Insyaallah kendaraannya apa? Angin.
Jadi bisa meletakkan saijadah di atas angin, anginnya terbang, bisa membawanya ke sana kemari. Itu diantara kelebihan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat 36. Wa sakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asaba. Dan kami tundukkan angin itu sehingga angin itu bisa mengalir atau bisa terbang dengan perintahnya, yaitu perintahnya Nabi Sulaiman alaihissalam sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, pengen ke sini, pengen ke situ, tinggal taruh kain, lalu Nabi Sulaiman bisa duduk di atas kain itu, diterbangkan oleh angin sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman. Ya. Jadi kalau orang terbang di atas sejadah itu ternyata nyata ya. Tidak hanya cuma Aladin saja. Justru kalau Aladin malah nggak nyata ya. Tapi kalau Nabi Sulaiman, masya Allah, Allah beri keistimewaan yang lain daripada manusia biasa. Kemudian angin ini juga menjadi tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ingin menghancurkan suatu kaum, Allah gunakan angin. Atau Allah ingin menghancurkan musuh-musuhnya, maka Allah kirimkan angin sehingga musuh-musuhnya bisa dikalahkan. Hal itu sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Yaitu surat Al-Ahzab ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Tatkala Allah mengutus kepada kalian tentara-tentaranya, fa arsalna alaihim riha, maka kami mengutus kepada mereka angin, wa junudan lam tarauha, dan tentara-tentara yang lain yang tidak dilihat oleh manusia. Ayat ini bercerita tentang perang Khandaq atau perang Ahzab, perang parit ya. Ketika kaum muslimin di kota Madinah dikepung oleh orang-orang musyrik dan mereka berkoalisi. Semua Arab itu berkoalisi untuk menghancurkan kota Madinah, menyerang kota Madinah. Bayangkan gimana banyaknya pasukan yang datang. Namun kaum muslimin mereka membuat strategi yang sangat bagus yang tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Mereka membuat parit ya yang sangat panjang. Ya, kalau nggak salah sekitar 7 kilo ya. Ya, bikin parit manual, bukan digaruk sama alat berat, tapi ini bikin parit manual di lahan yang memang lahan bebatuan. 7 kiloan. Dan itu mereka sedang lapar ya, berpuasa. Masya Allah. Setelah musuh ini datang untuk mengepung kota Madinah, ternyata mereka kaget, ternyata di situ ada parit yang tidak bisa dilewati oleh mereka atau oleh kuda-kuda mereka. Berarti paritnya sangat dalam, tidak bisa dilewat oleh manusia atau oleh kuda. Ya. Paritnya dalam, kemudian lebarnya juga lebar, sangat lebar sehingga tidak bisa dilewati. Mereka kaget karena pintu masuk kota Madinah ya biasanya cuma lewat daerah Khandaq itu. Ya, sedangkan daerah yang lain ya mereka tidak melewatinya karena banyaknya pepohonan kurma dan seterusnya. Misalkan ya dari arah Mekah kemudian masuk lewat Uhud atau lewat Kuba. Nah, ini biasanya banyak pohon-pohon kurma, banyak tanaman. Dikhawatirkan mungkin ada sniper yang bersembunyi di sekitaran pohon kemudian membidik mereka. Maka jalan yang aman untuk masuk kota Madinah diantaranya daerah Khandaq tersebut ya. Dan daerah itu ya antara beberapa bukit ya dan ada sedikit lembah yang itu bisa masuk ke kota Madinah. Maka mereka membuat parit untuk menghubungkan dua bukit tersebut sehingga kalau untuk naik bukit juga sulit. Ya, naik bukit baru
turun ke kota Madinah ini juga sulit. Mau nggak mau harus lewat jalan tersebut. Namun ada parit dan kaum muslimin tinggal menunggu di dekat parit, kemudian membidik mereka dengan anak-anak panah sehingga mereka sulit untuk melewati parit tersebut. Lalu di malam harinya Allah utus angin yang sangat dingin, angin yang kencang, dingin, dan menerbangkan tenda mereka dan mereka kedinginan sehingga mereka melarikan diri atau mereka mundur, tidak jadi menyerang kota Madinah. Dan ada kisah yang menarik di balik peristiwa ini. Di malam yang sangat dingin itu Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau masuk surga? Ya. Atau siapa yang mau menjadi mata-mata akan masuk surga? Jadi beliau kumpulkan sahabatnya di dalam sebuah tenda. Kemudian beliau bersabda, siapa yang mau jadi mata-mata saya, jaminannya masuk surga. Tidak ada satupun yang mengacungkan tangannya. Di situ ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar, ada sahabat Utsman, ada Khalid bin Walid dan yang lainnya. Tidak ada satupun yang mau mengacungkan tangannya untuk masuk untuk menjadi mata-mata. Beliau ulangi 2 kali, tidak ada yang ngacung. Sampai 3 kali nggak ada yang mau. Padahal kita lihat para sahabat itu kan sangat berlomba-lomba untuk menjalankan kebaikan. Tapi lihat betapa dinginnya malam itu, ya sulitnya orang untuk merasakan angin yang sangat kencang itu. Tidak ada yang mau berani untuk mengambil resiko tersebut. Tapi kenapa mereka tidak mau? Karena ini masih bentuk tawaran, belum perintah. Kalau bentuknya perintah itu lain lagi. Ini bentuknya cuma tawaran. Kira-kira siapa yang mau? Nah, para sahabat kan kalau namanya tawaran, ya terserah siapa yang mau, siapa yang enggak. Karena tidak ada yang mau, barulah Rasulullah menunjuk kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Wahai Hudzaifah ibn al-Yaman, sekarang kamu saya tunjuk menjadi mata-mata saya. Nah, sekarang berarti sudah wajib, tidak boleh membantah. Hudzaifah langsung sami'na wa ata'na. Beliau bangkit. Namun sebelum beliau pergi, kata Rasulullah SAW, namun ada syaratnya, kamu tugasnya cuma jadi mata-mata, memata-matai pergerakan orang-orang kafir, mendengar apa informasi yang kamu dapat dari mereka. Tugasmu cuma itu, kamu tidak boleh melakukan apapun. Baik, tapi Hudzaifah tetap membawa senjata, ya, membawa panah, membawa tombak atau membawa pedang yang untuk melindungi dirinya kalau ada apa-apa. Kata Hudzaifah bin Yaman, aku pun keluar dari tenda itu, aku merasakan seperti dalam sauna, hangat yang luar biasa, angin yang kencang, dingin, tidak dia rasakan sama sekali. Justru beliau merasakan tubuhnya sangat hangat, seperti dilindungi oleh suhu panas atau suhu hangat. Sampai di tengah-tengah musuh, dia menyelinap dan mendengar percakapan musuh. Kata Hudzaifah, jarak saya dengan panglimanya orang kafir, yaitu Abu Sufyan ketika itu hanya beberapa meter. Seandainya kalau saya mengambil panah lalu saya bidik lehernya, maka panglima mereka akan mati. Lalu kalau namanya panglima tertingginya sudah mati, nah itu sudah kalah. Kata Hudzaifah, dia pun mengeluarkan anak panahnya, sudah mulai membidik. Tapi dia teringat pesan Rasulullah SAW, kamu jangan berbuat apapun. Beliau urungkan niatnya, beliau tidak jadi melepaskan anak panah tersebut. Habis selesai dia mendengarkan informasi, dia kembali kepada Rasulullah SAW, lalu menceritakan itu kepada Rasulullah SAW, dan akhirnya mereka dikalahkan, ya, karena Allah mengutus angin yang sangat kencang sehingga mereka tidak kuat, ya, untuk menghadapi kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Di antara pelajaran dari kisah Hudzaifah bin Yaman ini, yaitu bagaimana lihat sahabat itu sangat taat kepada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun secara logika itu masuk, secara logika itu dibenarkan. Hudzaifah, ya, kalau dia membidik anak panahnya pasti
kena. Dan kalau kena, kemenangan akan mereka dapatkan. Bukankah perang tujuannya adalah untuk mendapatkan kemenangan? Tapi tidak dia lakukan karena beliau ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Hudzaifah menyampaikan kisah ini kepada seorang tabi'in yang dia sangat berharap dia sangat berharap kalau dia itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya ada seorang tabi'in yang dia punya hayalan, punya keinginan, kalau saya ini di masa Rasulullah saya akan berjihad, berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keinginan seorang tabi'in. Maka Hudzaifah ceritakan gimana beratnya orang yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah. Tadi ditawari masuk surga saja oleh Rasulullah, tidak ada yang berani. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, tidak ada yang berani menyanggupi untuk menerima tawaran Rasulullah menjadi mata-mata. Jadi tidak mudah hidup di masa Rasulullah SAW. Baik. Akhirnya orang-orang kafir pun mundur dan dimenangkan oleh umat Islam. Sejak itu sudah kelihatan kekalahan di depan mata orang-orang kafir. Sejak kejadian Khandaq itu Rasulullah sudah membaca gimana kuatnya kaum muslimin. Orang-orang kafir berkoalisi, satu Arab pun tidak bisa mengalahkan Madinah. Maka beliau mulai berani untuk melakukan penyerangan, ya. Apakah Fathul Mekah dan seterusnya, ya, beliau berani melakukan itu karena beliau sudah tahu kemenangan sudah ada di depan mata dari peristiwa Khandaq. Ya, karena bisa dibayangkan ini seluruh Arab sudah berkoalisi tapi nggak bisa menaklukkan. Ya, berarti kaum muslimin paling kuat setelah itu. Ya, sehingga beliau berani untuk menyerang, berani mengirimkan surat-surat ke para raja, mengajak mereka untuk masuk Islam. Dan puncaknya kemenangan yaitu ketika Fathul Makkah, ya. Maka terbukti ketika Fathul Makkah orang-orang Quraisy nggak ada perlawanan sama sekali, nggak punya kekuatan. Ya, karena dari Khandaq ini sudah kelihatan kalau orang-orang kafir sudah tidak punya kekuatan. Nah, jadi di sini Allah gunakan angin untuk menyerang musuh-musuhnya. Taib. Ya. Angin juga digunakan oleh Allah untuk mengazab, ya, orang-orang yang berbuat kedzaliman. Terutama umat-umat terdahulu itu diazab oleh Allah dengan angin yang kencang. Misalkan kaum Ad, ya, kaum Ad Allah hancurkan dengan angin. Dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-6 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fa hal tara lahum min baqiyah." Jadi kaum Ad ini kaum yang terkenal kesombongannya karena punya kekuatan yang luar biasa. Mereka bisa memahat bukit menjadi rumah, ya, gunung-gunung, bebukitan, batu-batu besar itu mereka bisa pahat, mereka bisa ukir menjadi tempat-tempat tinggal di tebing-tebing. Ya, gimana kekuatan mereka sampai mereka itu menyombongkan diri, merasa tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Ya, siapa yang lebih kuat dari kami? Maka Allah azab dengan angin yang mana angin itu bisa menerbangkan mereka, padahal mereka mengaku paling kuat, tapi melawan angin yang mungkin kita menganggap angin itu sangat halus, angin itu tidak bisa kelihatan, tapi ternyata mereka bisa dikalahkan oleh angin tersebut. Wa ma'adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum Ad maka kami hancurkan atau mereka dihancurkan dengan angin yang sarsarin atiyah, angin yang dingin dan angin yang atiyah yang terus berlanjut, ya, angin yang terus menerus. Sakharaha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayamin husuma. Angin itu meniup untuk mereka sab'a layalin, selama 7 malam dan 8 hari. Bertiup selama 8 malam, bertiup selama 7 malam 8 hari husuma,
ya, dan terus menerus. Bahkan disebutkan angin itu menerbangkan mereka, ya, menerbangkan mereka di atas udara, diputar-putar selama 7 malam 8 hari. Bayangkan. Bahkan angin ini bisa menangkap orang yang bersembunyi, ya, yang mereka bersembunyi di balik lubang pun dikejar oleh angin, ditarik lalu diterbangkan di atas. Kayak gimana angin ini, ya? Orang yang sudah bersembunyi, ya, dikejar, ditarik. Apa yang terjadi, ya? Usus-usus mereka sampai keluar semuanya, ya, isi perut mereka keluar, ya, kena 7 malam 8 hari di atas udara diputar-putar, ya, sampai hancur, dan kemudian, ya, isi perutnya keluar dan mereka dilemparkan ke bumi. Kamu akan melihat seperti a'jazu nakhlin khawiyah, seperti batang-batang kurma yang khawiyah, yang tidak ada isinya. Batang kurma yang tidak punya isi, ya, batang kurma yang sudah lapuk, ya. Kalau sudah lapuk dalamnya itu sudah berlubang, sudah kopong, ya. Dan ini menunjukkan betapa besarnya fisik mereka, ya, bagaikan batang-batang kurma, batang pohon kurma, ya, berarti tinggi besar. Fahal tara lahum min baqiyah, apakah engkau melihat ada yang tersisa sama sekali? Ya, ini Allah gunakan untuk mengadab orang-orang yang berbuat dosa. Taib. Lalu bagaimana doanya ketika kita mendapati angin yang kencang? Ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Jadi ketika mendapati angin itu ada 2 macam. Kalau anginnya biasa, maka di sini tidak ada doa. Kalau anginnya angin biasa, tidak kencang, maka ini tidak diperintahkan untuk berdoa. Nah, namun kalau mendapati angin itu angin yang kencang, yang membahayakan, makalah dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca doa, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khaira ma fiha wa khaira ma umirat bihi wa na'udzu bika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Ataupun doa versi yang lain yang mungkin lebih pendek, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa a'udzu bika min syarriha. Ini versi yang lebih pendek. Ketika melihat angin kencang, kita membaca Allahumma inni as'aluka min khairiha wa a'udzu bika min syarriha, ya, ataupun versi yang panjang seperti dalam hadis ini. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyyakum. Ya, ini tentang angin, ya. Tidak boleh seorang itu mencela angin, walaupun angin yang sangat kencang, ya, angin yang menghancurkan, angin yang puting beliung, ya. Seseorang tidak boleh mencela angin itu, karena angin itu dijalankan, dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berdoa ketika ada angin yang mengancam atau yang kencang seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah kita lanjutkan bab yang ke-59, yaitu larangan berprasangka buruk terhadap Allah. Atau judul aslinya bab qaulillahi ta'ala yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Yaitu bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah, atau mereka berburuk sangka kepada Allah seperti sangkaan orang-orang jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang suatu ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini juga untuk menunjukkan sempurnanya tauhid seseorang, yaitu dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Dia selalu husnudzon kepada Allah. Itu orang-orang yang bertauhid. Sedangkan orang yang tauhidnya lemah atau tauhidnya belum sempurna, dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka kepada Allah. Dan orang yang bertauhid selalu memandang setiap takdir yang Allah tentukan pasti mengandung hikmah yang banyak.
setiap takdir Allah itu ada hikmahnya. Nah, ini orang-orang yang bertauhid, mereka kalau ditakdirkan dengan takdir yang baik, mereka semakin dekat kepada Allah, semakin bersyukur. Ketika ditakdirkan ya mendapatkan hal-hal yang buruk, musibah, rasa sakit atau meninggalnya orang-orang yang mereka sayangi, mereka bersabar dan mereka melihat pasti ada hikmah yang besar dari takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut ya. Baik, kita bacakan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Qul innal amra kullahu lillah. Artinya, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah, seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Surat Al-Imran ayat 154. Ayat selanjutnya, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas sawu alaihim dairatus sawu wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Artinya, dan supaya dia mengadab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali. Surat Al-Fat ayat 6. Nah, barakallahu fiik. Firman Allah Subhanahu wa taala, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berburuk sangka kepada Allah tanpa hak. Ya, mereka menyangka kepada Allah yang tidak benar. Dhannal jahiliyah, persangkaannya jahiliyah, persangkaannya orang-orang jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Mereka berkata, seandainya urusan itu diserahkan kepada kami, maka tidak akan menimpa kalian sesuatu. Katakan, sesungguhnya perkara itu semuanya milik atau di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik yang mereka buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika perang Uhud ya, dan terjadi peristiwa di Uhud, orang-orang munafik itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, seandainya urusan itu diserahkan kepada kami, alias kami ini sudah mengusulkan di awal kalau kita ini nggak boleh perang, kita ini di dalam benteng Madinah saja, kita di dalam kota Madinah, nggak usah menyerang atau nggak usah menghadang musuh di luar. Tapi Rasulullah SAW memilih usulannya anak-anak muda untuk menghadang orang-orang kafir di luar, yaitu daerah Uhud. Ini mungkin waktu itu kita singgung, ya pernah kita bahas ya. Nah, yaitu orang-orang munafik ini mengusulkan untuk berada di dalam kota Madinah saja. Akhirnya qadarullah, terjadilah peristiwa Uhud. Ya, kaum muslimin ya mengalami kekalahan di akhir peperangan. Bahkan banyak yang meninggal dunia, sekitar 70 sampai 90 orang yang meninggal dunia. Nah, di sini mereka berkomentar, kalau tadi ikut dengan pendapat kami, maka nggak jadi begini. Wah, ini kan orang-orang yang buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima takdir. Semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya mengatakan qadarullah, ini malah memperkeruh suasana dengan menyalahkan orang-orang beriman. Kemudian ayat atau
dalil lain yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu surat Al-Fath ayat 6, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Allah menyiksa orang-orang munafik baik laki-laki maupun perempuan, dan juga orang-orang musyrik baik laki-laki maupun perempuan. Adhannina billahi dhannas sau, yang mereka itu bersangka kepada Allah dengan berburuk sangka. Alaihim dairatus sau, ya, mereka akan mendapatkan giliran keburukan. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'addalahum jahannam wa sa'at masira. Dan Allah murka kepada mereka dan melaknat kepada mereka. Allah menyiapkan bagi mereka neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Ada dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 3 prasangkanya orang-orang kafir, ya, atau 3 prasangka atau 3 buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, 3 prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yadunnuna billahi ghairal haq. Mereka berprasangka kepada Allah tanpa hak atau tidak benar. Prasangka yang kedua, dhannal jahiliyah. Prasangkanya orang-orang jahiliyah. Berarti orang-orang jahiliyah mereka juga berburuk sangka kepada Allah. Makanya kenapa mereka menyembah berhala, ya, minta kepada berhala, karena mereka merasa Allah tidak mampu memenuhi permintaan mereka. Tapi justru kadangkala di saat-saat genting mereka malah kembali kepada Allah dan Allah selamatkan mereka. Namun begitu dalam posisi aman, mereka kembali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prasangka yang ketiga, yaitu dhannina billahi dhannas sau, yaitu mereka berprasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga prasangka ini, ya, prasangka kepada Allah dengan tidak benar, prasangka jahiliyah, kemudian prasangka yang buruk, semua ini sama, ya, 3 prasangka ini, yaitu prasangka yang tidak pantas, tidak layak, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Alias tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan semestinya. Allah itu melakukan sesuatu pasti ada hikmahnya. Dan Allah Maha tahu ketika Allah melakukan sesuatu. Namun di antara manusia ada yang berburuk sangka kepada Allah. Allah mewafatkan anaknya misalkan. Allah tahu kalau anaknya wafat itu lebih baik bagi orang tuanya. Atau Allah mewafatkan orang tuanya. Allah tahu wafatnya orang tua anak ini lebih baik untuk anaknya atau lebih baik untuk orang tua tersebut. Allah mentakdirkan begini, Allah mentakdirkan begitu, semuanya Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Maka ketika Allah mentakdirkan sesuatu yang tidak mengenakkan, maka dahulukan apa? Berbaik sangka. Dahulukan husnudzon, jangan langsung berburuk sangka kepada Allah. Karena tadi Allah Maha mengetahui. Kita saja kalau kepada manusia kadang-kala kita itu pasrah. Datang ke dokter, ya, diapakan, ya, dokter sarankan harus begini, harus dioperasi, harus di bedah, harus dibeginikan. Kita kadang-kala pasrah. Sami'na wa ata'na. Karena kita menyangka dokter itu lebih ahli, dokter itu lebih tahu daripada kita, maka kita nggak protes. Ya, tapi giliran Allah Subhanahu wa taala menentukan untuk kita begini-begini, kita malah protes. Kita malah buruk sangka kepada Allah, tidak pasrah. Ini yang tidak adil, ya. Kepada manusia kita lebih percaya, tapi kepada Allah kok kurang yakin.
Ini jelas bukan perilaku orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang bertauhid mereka selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu memiliki hikmah yang sangat tinggi, ya. Walillahi hikmatul balighah, dan Allah itu memiliki hikmah yang sangat tinggi. Kadang hikmah itu bisa diketahui, kadangkala hikmah itu tidak bisa diketahui. Kemudian Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyebutkan faedah yang banyak dari peristiwa perang Uhud, ya, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di sini hanya sebagian faedah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya, yaitu Zadul Ma'ad, ya. Beliau sebutkan dengan sangat panjang dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, untuk mencontohkan, ya, atau contoh orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kita bacakan apa yang dinyatakan oleh Imam Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim dalam menafsirkan ayat pertama mengatakan, prasangka ini ditafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memenangkan Rasulnya, dan bahwa agama yang beliau bawa akan lenyap. Baik. Nah, di antara prasangka yang buruk itu apa? Prasangka yaitu Allah tidak akan memenangkan Rasulnya, bahwa kemudian prasangka yang kedua, agama yang beliau bawa itu akan lenyap. Nah, ini prasangkanya orang-orang siapa? Munafik, ya. Mereka berprasangka buruk kepada Allah kalau Allah itu nggak akan menangkan Rasulnya, padahal janji Allah itu benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Kalau Allah berjanji untuk menolong Rasulnya, pasti terjadi. Walaupun, ya, mungkin melewati proses yang panjang mencapai kemenangan tersebut, tapi pasti nyata. Orang-orang munafik tidak seperti itu. Begitu mendapatkan ujian, langsung berprasangka buruk kepada Allah. Bahkan mereka berprasangka bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu akan lenyap, ya, tidak akan kekal. Nah, ditafsirkan pula bahwa apa yang menimpa beliau bukanlah dengan takdir Allah dan hikmahnya. Jadi prasangka tersebut ditafsirkan dengan 3 tafsiran, yaitu mengingkari adanya hikmah dari Allah, mengingkari takdirnya, dan mengingkari bahwa agama yang dibawa Rasulullah SAW akan disempurnakan dan dimenangkan Allah atas segala agama. Inilah prasangka buruk yang diperbuat oleh orang-orang munafik dan musyrik yang tersebut dalam surah Al-Fatih. Nah, mereka juga berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui atau tidak memiliki hikmah dalam semua takdirnya. Ini juga sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang yang mengikuti pemahaman Asy'ariyah berkeyakinan Allah itu tidak mengetahui apa yang Allah takdirkan. Nah, ini diantara bentuk berprasangka buruk kepada Allah. Padahal semua yang Allah takdirkan itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kelompok ini berpemahaman, ya, Allah mentakdirkan sesuatu, itu Allah enggak tahu tentang sesuatu itu. Setelah terjadi baru Allah tahu, ya, bahwa apa yang Dia takdirkan itu ternyata seperti itu. Nah, ini tidak benar. Allah mentakdirkan sesuatu karena Allah sudah tahu apa yang terjadi terhadap sesuatu itu. Dan orang yang mengingkari atau orang yang berprasangka buruk kepada Allah, berarti dia telah mengingkari adanya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga mengingkari takdir Allah dan mengingkari bahwa yang dibawa oleh Rasulullah SAW akan disempurnakan, ya, dan dimenangkan. Inilah yang terjadi pada orang-orang munafik. Nah, adapun perbuatan ini disebut prasangka buruk, karena prasangka yang demikian tidak patut terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak patut terhadap hikmahnya, ujinya, dan janjinya yang benar.
Karena itu, barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran dengan kemenangan yang tetap, disertai dengan lenyapnya kebenaran, atau mengingkari bahwa segala yang terjadi dengan qadar dan qadar Allah, atau mengingkari adanya suatu hikmah yang besar sekali dalam qadarnya, yang dengan demikian Allah berhak untuk dipuji, bahkan mengira bahwa apa yang terjadi ini hanyalah sekedar kehendak saja tanpa hikmah, maka inilah prasangka orang-orang kafir dan mereka berhak mendapatkan neraka wa'id. Nah, orang yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur. Ketika ditimpa kesulitan, ditimpa musibah, dia bukan marah, dia bukan suudzon kepada Allah, tapi malah berbaik sangka kepada Allah. Ini orang-orang yang bertauhid, mereka justru memuji Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka malah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka berhak mendapatkan neraka wa'id, ya. Nah, kebanyakan orang berprasangka buruk terhadap Allah, baik dalam hal yang berkenaan dengan diri mereka sendiri ataupun dalam hal yang berkaitan dengan orang lain. Tidak ada yang selamat dari berprasangka buruk ini, kecuali orang yang alim, yang tahu akan Allah, asma dan sifatnya, dan kepastian adanya hikmah serta keharusan adanya pujian bagi Allah sebagai konsekuensinya. Maka orang yang berakal dan cinta terhadap dirinya sendiri hendaklah memperhatikan masalah ini dan bertobatlah kepada Allah serta memohon maghfirahnya atas prasangka buruk yang dilakukannya terhadap Allah. nah, barakallahu fik. Badahu. Apabila Anda selidiki siapapun orangnya, niscaya akan Anda dapati pada dirinya suatu sikap nyangkal dan mencemooh qadar atau takdir, dengan mengatakan hal tersebut semestinya begini dan begitu. Ada yang sedikit, ada juga yang banyak. Dan silakan periksa diri Anda sendiri, apakah Anda bebas dari sikap tersebut. Wa in tanju minti adimatin wa illa fa inni la aqaluka najian. Artinya, jika Anda bebas dari sikap tersebut, selamatlah Anda dari suatu malapetaka besar. Tapi bila tidak, sungguh tak kukira bahwa Anda akan selamat. Nah, jadi orang-orang yang bertauhid, yang beriman kepada rububiyah Allah, kepada uluhiyahnya, dan juga beriman kepada asma dan sifat, mereka juga beriman kepada takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua yang ditakdirkan oleh Allah itu mengandung hikmah yang dalam, baik yang diketahui maupun yang tidak ketahui, sehingga mereka bersabar ketika menghadapi musibah, bersyukur ketika menghadapi nikmat, ketika mendapatkan nikmat mereka selalu bersyukur dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau ada orang yang berburuk sangka kepada Allah, tidak akan selamat, ya. Kalau ada orang yang suka berburuk sangka kepada Allah, maka dia tidak akan selamat. Artinya akidahnya juga berbahaya, bisa mengotori akidahnya, bisa mengotori tauhidnya kalau dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata seorang penyair, fa in tanju minha tanju min di'azimah wa illa fa inni la akhaluka najiyah. Jika Anda bebas dari sikap tersebut, yaitu sikap berprasangka buruk kepada Allah, selamatlah Anda dari suatu malapetaka yang besar. Anda pasti akan selamat. Kalau orang yang tidak berprasangka buruk kepada Allah, dia pasti selamat. Dia akan selamat dari perkara yang besar atau musibah yang besar. Akan tetapi kalau dia tidak selamat dari berprasangka buruk kepada Allah, maka hati-hati, ya, dia tidak akan pernah selamat, ya. Artinya kalau dia mengedepankan suudzonnya kepada Allah, ini tidak akan selamat. Tapi kalau dia mengedepankan husnudzonnya, insya Allah dia orang yang selamat. Akidahnya selamat, perbuatannya selamat,
Karena kalau orang sudah suudzon kepada Allah, ujung-ujungnya yaitu dia akan dia akan tidak punya tidak punya cita-cita ya, tidak punya masa depan. Apa istilahnya? Dia bisa-bisa bunuh diri, itu namanya apa? Frustasi apa? Putus asa, betul. Nah, orang kalau sudah suudzon kepada Allah, ujung-ujungnya dia akan berputus asa dari rahmat Allah, dan itu sangat berbahaya. Kalau sudah berputus asa dari rahmat Allah, tidak punya harapan ya kepada Allah, itu isinya cuma suudzon, maka dia sulit untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diingatkan oleh Allah, orang-orang yang melampaui batas, berbuat dosa bagaimanapun, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena Allah itu mengampuni semuanya. Kedepankan husnudzon, Allah pasti mengampuni. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim juga ya, ini kan sangat panjang beliau membahas, orang yang berburuk sangka juga kepada Allah adalah orang yang menganggap Allah tidak akan mengampuni dia. Ini nggak boleh, ini prasangka yang buruk. Ini Allah nggak akan ampuni saya, ini berarti dia sedang berburuk sangka kepada Allah. Atau Allah nggak mendengar doa-doa saya, ini tidak boleh. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Memang kita tidak boleh mengklaim bahwa doa saya diterima oleh Allah, tapi kita nggak boleh berburuk sangka. Kita harus mengedepankan harapan, walaupun kita belum bisa mengklaim kalau kita ini diampuni oleh Allah, tapi kita harus kedepankan husnudzon ya, jangan berburuk sangka. Taib. Nah, Allah alam bisawab. Ini pembahasan tentang larangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita terutama di bulan Ramadan ini kita juga kedepankan husnudzon kepada Allah. Kita husnudzon kalau Allah itu sudah mengampuni dosa-dosa kita. Kita husnudzon kalau Allah itu sudah menerima tobat kita. Kita husnudzon kalau Allah itu terima amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Ya, kita harus husnudzon. Orang yang berdosa saja dikasih kesempatan untuk kembali kepada Allah, apalagi orang yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Orang yang berbuat dosa selama hidupnya dikatakan kepada mereka jangan berputus semangat, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Gimana dengan orang yang puasa? Orang yang berpuasa lebih patut diampuni oleh Allah. Gimana dengan orang yang sholat tarawih? Orang yang sholat tarawih lebih layak mendapatkan ampunan dari Allah. Gimana dengan yang baca Quran? Maka kita kedepankan husnudzon kepada Allah. Kalau Allah sudah mengampuni kita semuanya, Allah sudah menerima tobat kita, menerima semua amalan kita, tinggal kita perbaiki ya, melakukan wasilah, berikhtiar, beribadah dengan maksimal ya, beribadah dengan hal-hal dengan syarat-syarat yang digariskan oleh Rasulullah SAW, sehingga ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Barangkali cukup sekian ya yang bisa kita sampaikan atau yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita akhiri, barangkali mungkin ada tanyakan, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagi saya dia mengajak nanti merasa tidak bertempat, yang mereka itu jadi orang muslim merasa tidak bertempat, dan mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Nah, apakah saya ini bisa diartikan bahwa orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah itu termasuk menjadi diri semua dan bisa gitu? Dan apakah kalau kita misalkan bergelut dalam kadang-kadang mempunyai prasangka yang buruk, apakah kita juga akan beradab tersebut? Baik,
Tadi pertanyaan yang pertama tidak begitu jelas Pak, bisa diulangi? Yang pertama, apakah Allah mengadil mereka karena apakah apakah mereka mengadil orang-orang tersebut karena menghentikan dari kebijakan mereka ataukah karena perasaan buruk mereka? Dan apakah kalau tidak perasaan buruk kadang-kadang apakah kita juga terjadi di titik menghentikan dan kesedihan? Baik. Nah, Allah mengazab orang-orang munafik baik laki-laki maupun perempuan, juga mengazab orang-orang musyrik baik laki-laki maupun perempuan. Itu disebabkan apa? Apakah karena prasangka mereka atau karena kesyirikan mereka? Betul ya? Baik. Allah mengazab mereka tentunya karena kesyirikan yang mereka lakukan, karena kekufuran yang mereka lakukan. Nah, di antara sebab kekufuran mereka atau sebab tidak mau meninggalkan kekufuran, sebab tidak mau meninggalkan kesyirikan, itu adalah karena berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akibat dari berprasangka buruk kepada Allah sehingga tidak mau meninggalkan kesyirikan. Rasulullah datang kepada mereka, membacakan ayat-ayatnya, membacakan keterangan-keterangan, mengajari mereka Al-Quran, tapi mereka tidak mau meninggalkan kesyirikan tersebut karena mereka tidak berbaik sangka kepada Allah. Mereka mengedepankan buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka kalau Allah itu tidak akan mengampuni mereka, buruk sangka kalau Allah itu tidak bisa memberikan kebaikan kepada mereka. Nah, itu yang mereka anggap tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak meninggalkan kesyirikan mereka dan mereka diazab gara-gara kesyirikan tersebut. Baik, kemudian yang kedua tadi, apakah jika kita dulu terkadang suka berprasangka buruk kepada Allah, apakah kita juga termasuk tersakiti di kemudian dan kematian? nah, kalau ada orang muslim yang berprasangka buruk kepada Allah, ini dosa besar ya, walaupun tidak sampai pada kemusyrikan ya, tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi dia telah terjatuh dalam dosa besar karena berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sangat berbahaya. Orang yang berburuk sangka itu dikhawatirkan ujung-ujungnya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sekali berprasangka kepada Allah, tidak dia hilangkan, terus berkembang, lama-kelamaan dia sudah nggak percaya dengan Allah, lama-kelamaan dia sudah nggak mau menyembah Allah. Nah, itu berbahaya. Sehingga berprasangka buruk ini bisa saja mengantarkan orang itu kepada kesyirikan atau mengantarkan dia kepada kekufuran. Sebagaimana tadi kita singgung bahwa orang kalau sudah berburuk sangka kepada Allah, ujung-ujungnya dia akan dia akan patah semangat, ya. Dia akan kehilangan harapan, sehingga dia akan menghancurkan dirinya. Ya, dia akan hancurkan dirinya. Ya, buat apa saya kembali kepada Allah? Saya sudah seperti ini, ditakdirkan begini, akhirnya tidak punya harapan, dan itu bisa menyebabkan dia terjatuh dalam kekufuran. Maka ini dosa besar orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang muslim, apalagi yang bertauhid, itu dituntut untuk betul-betul mengimani takdir. Dan nanti mungkin ada pembahasan khusus tentang orang yang mengingkari takdir ya. Jadi kita dituntut untuk betul-betul beriman kepada takdir. Semua takdir yang Allah tentukan itu adalah baik. Nah, itu kan orang yang beriman. Takdir yang Allah tentukan itu pasti baik. Sehingga yang keluar apa? Berprasangka baik kepada Allah, tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahu a'lam bishawab. Sampun insyaallah. Baik, masyaallah. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan insyaallah ini kajian terakhir ya. Kita lanjutkan setelah liburan ya, setelah Idul Fitri ya. Nanti baru bisa dilanjutkan lagi
Insyaallah semoga kita diberi panjang umur ya, bisa sehat walafiat sehingga bisa tetap istiqomah menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.